Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan juga manajemen di akuntansi tahun 2025. Saya Wahai Setia Mulia dengan NIM 11251891 ingin menjelaskan atau merefleksikan apa yang telah Bapak sampaikan kepada kami dari pertemuan ke-9 hingga terakhir. Yang pertama, yaitu materi mengenai dengan analisis SWOT. Ketika kita menganalisis, artinya kita harus menentukan strategi untuk mengevaluasi kepanjangan dari SWOT itu sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, SWOT, S-nya adalah strength, artinya kekuatan. Yang kedua, W-nya adalah weakness. Ketika ada kekuatan, pasti ada kelemahan. Yang ketiga adalah opportunities, yang artinya peluang. Begitu pula dengan peluang. Ketika ada peluang, pasti yang terakhir ada T, yaitu threats atau ancaman. Sehingga secara logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan juga peluang, namun secara bersamaan kita juga dapat meminimalkan antara kekurangan dan juga ancaman. Karena ketika kita membangun bisnis, tidak bisa dipungkiri kekuatan bertemu dengan peluang, tetapi pasti ada kelemahan dan juga ancaman-ancamannya. Nah, hal ini ada dipengaruhi dari internal juga eksternal. Kalau dari internal itu dari kekuatan dan juga kelemahan dari dalam bisnisnya itu sendiri. Tapi kalau dari eksternal atau dari luar itu ada peluang dan juga ancaman. Baik, materi yang kedua adalah kita belajar mengenai dengan franchise. Yang mana di Indonesia ataupun di lingkungan sekitar kita pasti banyak sekali pengusaha-pengusaha yang lebih simpel mengambil franchise gitu ya, karena tidak usah ribet-ribet kita bikin atau bangun dari nol. Nah, franchise sendiri itu apa sih? Yakni hak khusus yang dimiliki oleh seorang perseorangan atau badan usaha dengan sistem bisnis dengan ciri khas utamanya adalah memasarkan barang yang mereka itu sudah membayarkan fee atau royaltinya gitu ya kepada pemilik franchise atau yang disebut itu franchisor atau pemiliknya. Sehingga ada beberapa kelemahan dan juga keuntungan. Nah, keuntungannya sendiri, ketika saya mengambil franchise dari orang lain, saya itu terima bersih gitu ya, tinggal memasarkan, tinggal mendistribusikan, kita sudah memiliki nama dan mendapatkan manfaat ekspansi, iklan besar-besaran dan lain sebagainya. Tapi ketika ada keuntungan pasti ada kelemahannya. Kelemahannya pun juga banyak teman-teman. Yang pertama adalah kita tidak bisa mandiri karena syarat dan juga ketentuan pasti kita harus sesuai dengan arahan dari pemilik franchise atau franchisor itu. Terus kreativitas kurang berkembang karena kalau kita punya ide, ya udah kita tidak boleh mengaplikasikan ide tersebut kecuali dengan persetujuan franchisor itu. Franchise itu juga bisa disebut dengan waralaba, yang mana ada dalam negeri dan juga luar negeri. Kalau misal kita ambil contoh dari lingkungan sekitar kita itu banyak sekali ya, ada mie gacoan. Habis itu juga kalau luar negeri ada kayak KFC, donat, dan lain sebagainya. Yang mana sudah merajalela gitu di lingkungan sekitar kita. Apakah teman-teman tertarik? Nah, materi kita yang ketiga adalah mengenai dengan dan ketika kita belajar mengenai dengan franchise itu artinya kita bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur kita.